Menurut saya, pinjol itu lebih banyak jeleknya daripada bagus. Saran saya sebaiknya dihentikan dan dilarang pinjol. Kedua, kalau boleh diputihkan, ya diputihkan sampai nilai tertentu supaya orang jangan terhambat. Itu adalah salah satu pernyataan Menteri kita terkait pinjol, dan selanjutnya kalian harus dengerin ini. Menteri Purbaya bilang, jangan ngutang buat belanja yang nggak jelas. Khususnya buat kalian anak-anak muda. Kalian tahu, faktanya warga negara tercinta kita ini berhutang di pinjol dan paylater sudah membengkak di angka 117 triliun rupiah. 117 triliun rupiah itu bukan sekedar angka. Kalau kamu punya uang segitu dan belanja 1 juta rupiah per hari, kamu baru bisa ngabisinnya setelah lebih dari 300.000 tahun. Pertanyaannya, apakah orang Indonesia sangat boros atau emang ekonominya aja yang lagi sakit? Terus apa aja ya yang harus kita lakukan buat lepas dari hutang-hutang itu semua? Faktanya, kalau lihat data dari awal peluncuran pinjol tahun 2015 sampai saat ini tahun 2025, warga negara Indonesia makin seneng pakai layanan pinjol, apalagi ditambah pakai paylater. Bayangin, 10 tahun masyarakat hidup ditopang dari pinjol. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, total hutang pinjol warga negara Indonesia itu mencapai 87,61 triliun rupiah per Agustus 2025. Naik lebih dari 20% dibanding tahun lalu di bulan yang sama. Total hutang paylater juga nggak mau kalah, yaitu sudah tembus 24,5 triliun rupiah per Juli 2025. Naiknya 30% dibanding tahun lalu. Pinjaman online atau pinjol banyak diminati karena prosesnya cepat dan mudah. Bahkan bisa cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Bagi mereka yang membutuhkan dana darurat seperti biaya medis atau kebutuhan mendesak, pinjol tampak sebagai solusi instan. Namun di balik kemudahannya, pinjol memiliki resiko besar. Mulai dari bunga tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, hingga potensi utang membengkak jika terlambat membayar. Kurangnya pemahaman tentang resiko ini membuat banyaknya orang terjebak dalam lingkaran hutang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank membuat sebagian masyarakat terpaksa memilih pinjol, terutama ketika berada dalam kondisi keuangan finansial yang mendesak dan tidak punya alternatif lain. Meskipun memiliki resiko tinggi, banyak orang yang masih menggunakan pinjol karena dianggap sebagai solusi cepat dan mudah. Di tengah keterbatasan akses ke lembaga keuangan tradisional, prosesnya yang praktis hanya lewat aplikasi dan bisa cair dalam hitungan jam, membuat pinjol sangat menarik bagi mereka yang membutuhkan dana darurat. Selain itu, promosi besar-besaran dengan janji pinjaman cepat tanpa jaminan makin mendorong masyarakat untuk mencoba, meski sering tanpa memahami sepenuhnya resiko dan kewajiban finansialnya. Tekanan ekonomi, kebutuhan sehari-hari, hingga tanggung jawab keluarga juga membuat banyak orang merasa tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan pinjol sebagai jalan keluar sementara. Maka dari itu, bukan hal yang mengejutkan bagi para pengguna pinjol di Indonesia itu terus bertambah. OJK mencatat bahwa hingga Januari 2025, total pengguna layanan pendanaan daring atau pinjol telah mencapai lebih dari 140 juta orang. Usia rata-rata didominasi oleh kelompok 19 sampai 34 tahun. Sekitar 63% terbanyak itu adalah kalangan milenial dan Gen Z. Survei menunjukkan 42% Gen Z menggunakan pinjol untuk kebutuhan sehari-hari, membayar kebutuhan mendesak sejumlah 62% dan membayar tagihan sebanyak 35%. Jika dilihat dari angka ini, menggunakan pinjol untuk membayar tagihan justru sangat tinggi. Penggunaan pinjol dalam hal ini adalah satu kesalahan fatal yang belum banyak disadari. Istilah gali lubang tutup lubang menggambarkan kondisi ketika seseorang berutang untuk menutupi utang sebelumnya. Praktek ini membuat beban hutang semakin besar karena bunga hutang terus bertambah dan akhirnya menjerumuskan ke dalam lingkaran setan hutang yang sulit keluar. Selain merusak kondisi finansial, efeknya juga terasa secara psikologis seperti stres, kecemasan, hingga menurunnya produktivitas kerja. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan orang sekitar. Karena itu, gali lubang tutup lubang bukan solusi, melainkan tanda darurat keuangan yang sebaiknya segera ditangani dengan merestrukturisasi utang dan perencanaan keuangan yang lebih sehat. Dan sekarang, apakah itu berarti kenaikan hutang pinjol di Indonesia disebabkan karena sifat masyarakat yang boros dan kurang literasi finansial? Yang sedihnya, melonjaknya penggunaan pinjol ini terjadi di saat ekonomi yang sedang sulit. Memang di jangka pendek bisa berdampak menaiknya daya beli untuk kebutuhan sehari-hari. Namun perlahan akan menggerus daya beli di masa yang akan datang.
Karena orang-orang sudah tidak lagi punya uang untuk membayar pinjolnya. Mereka semua sudah terlilit hutang yang perlahan bertambah. Bukan hanya judul, cepatnya pertumbuhan hutang di pinjol ini sebenarnya perlu diberi perhatian khusus dari pemerintah. Pergantian Menteri Keuangan yang baru ini menjadi harapan masyarakat melalui berbagai kebijakannya. Masyarakat merasa kebijakannya lebih bisa dirasakan langsung dampaknya. Seperti peraturan pajak yang baru, pemberian dana ke bank himbara, yang berimbas bagi masyarakat dengan adanya peluang kredit usaha. Dan yang sangat diharapkan lagi bagi masyarakat tentunya masalah pinjol ini, pengaturan perubahan kebijakan dan sanksi terhadap perusahaan pinjol-pinjol yang nakal. Juga penghapusan denda dan bunga yang sudah melebihi batas wajar. Tentu sangat berdampak bagi masyarakat secara luas, mengingat pengguna pinjol di Indonesia ini juga sudah sangat banyak dan hampir merata. Kalau tidak dikelola dengan bijak, masyarakat akan semakin terlilit hutang bahkan tidak terbayar. Tentunya kita sebagai masyarakat tidak ingin terjebak dalam jebakan pinjol. Banyak juga masyarakat dan pihak-pihak yang mendorong OJK selaku regulator untuk mencari jalan tengah dan mengubah aturan main pinjol. Sayangnya, aturan penagihan DC lapangan atau pihak ketiga masih diperbolehkan oleh OJK. Padahal sudah ada anggota DPR yang sempat menyinggung soal DC lapangan itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta otoritas jasa keuangan menghapus aturan perusahaan pinjol yang boleh melakukan penagihan utang menggunakan jasa DC lapangan. Alasannya, banyak praktek di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan dan malah banyak melakukan tindak pidana. Saya mendorong juga masalah utang ini diselesaikan dengan cara perdata. Adapun data dari OJK untuk periode Januari sampai dengan 13 Juni 2025 terdapat 3.858 aduan terkait penagihan utang oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Abdullah juga menanyakan, sudah berapa banyak perusahaan jasa keuangan yang diberi sanksi administratif atau bahkan sampai pidana? Padahal jika tidak mampu untuk membayar, para peminjam pun juga sudah pasti masuk daftar hitam atau blacklist nasional melalui Sistem Informasi Layanan Keuangan atau SLIK Bank Indonesia dan OJK. Jadi seharusnya tidak dibutuhkan lagi penagihan oleh pihak ketiga atau DC lapangan. Kalian setuju nggak sih DC lapangan itu harus dihapuskan dari muka bumi ini? Teman-teman harus sadar ya, setiap bulan cicilan hutang itu semakin besar dan menumpuk. Kondisi ekonomi sekarang juga sedang sakit dan tidak baik-baik aja. Pendapatan segitu-gitu aja, bahkan turun. Namun, harga barang terus saja naik. Belum lagi perilaku gengsi masyarakat yang tidak bisa ditahan. Pinjol dan paylater pun sekarang sudah jadi pelarian masyarakat. Pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan tegas soal pinjol ini. Gebrakan Menteri Purbaya dalam menyuntikkan dana ke bank BUMN harus cepat berdampak langsung ke masyarakat. Kita sebagai masyarakat pun juga harus wajib mengubah perilaku konsumtif kita. Mulailah gunakan uang dengan lebih produktif. Tidak ada salahnya memakai pinjol atau paylater, namun kita harus lebih bijak dalam mengatur keuangan terhadap kebutuhan dan keinginan. Tidak ada salahnya juga menahan diri dalam membeli sesuatu. Menabung dulu untuk mendapatkannya di kemudian hari tanpa berhutang. Dan ingat selalu, gunakanlah akal sehat.